mereka yang punya modal untuk mungkin bicara tentang semacam strategi penyelamatan ekonomi Indonesia. Kita mungkin selalu bisa melihat sejarah ekonomi politik Indonesia di dalam perspektif yang mirip dengan hari ini, yaitu di tahun-tahun akhir, mungkin pertengahan atau menjelang 96, 97, Presiden Soeharto pernah mengumpulkan mereka yang dulu disebut kelompok Jimbaran, yang isinya adalah pengusaha-pengusaha yang berkumpul di dalam dulu ada namanya Prasetya Mulia, Institut Prasetya Mulia itu. Jadi kira-kira mungkin ada 20 konglomerat besar pada waktu itu dikumpulkan oleh Presiden Soeharto untuk meminta semacam atau menuntut sebetulnya kontribusi mereka di dalam ekonomi Indonesia itu. Ada, tentu kita tahu pada waktu itu ada Pak yang paling terkenal dulu Lim Swee Leong, lalu ada Prayogo Pangestu, dan macam-macam di situ tuh pengusaha-pengusaha yang sampai sekarang tentu bisnis emporium mereka itu masih sangat kuat, bahkan punya efek untuk menimbulkan instabilitas kalau terjadi kemacetan bisnis pada waktu itu, karena ekspansi bisnis dari yang kita sebut dulu konglomerat sebelum reformasi itu betul-betul menguasai hampir semua sektor ekonomi, dan bahkan ada koneksi dengan yang disebut Chinese overseas di dalam pertemuan-pertemuan di Hong Kong, Singapura. Jadi kita tahu bahwa ada kelompok pada waktu itu yang disebut kelompok Jimbaran atau kelompok Prasetya Mulia ini yang betul-betul mengerti dengan artinya punya kekuatan ekonomi dengan impact politik. Kan itu intinya kan. Dan kita masih ingat bagaimana tulisan-tulisan siapa ini peneliti Indonesia, Richard Robinson, tentang The Rise of Capital, lalu tulisan-tulisan yang lebih taktis beroposisi dari David Jenkins, dulu disebut Jenkins Paper, yang mengulas terus-menerus hubungan antara militer dan bisnis di era Pak Soeharto. Nah, kita mau terangkan itu bahwa Indonesia juga pernah ada di dalam momentum yang sama ketika Pak Harto menganggap bahwa kalian konglomerat ini kan udah kaya raya tuh. Nah, coba kasih dulu semacam apa dulu Pak Harto menganggap saatnya kalian membantu negara tuh. Dan itu artinya ada kewajiban untuk bersakat pada keadilan sosial. Nah, kira-kira itu yang dipahami dulu oleh Pak Harto sehingga menimbulkan kontroversi. Apakah negara boleh mengatur bisnis? Bukankah bisnis itu punya semacam sinyal yang rasional sehingga kalau terlalu banyak diarahkan itu berarti juga kalkulasi-kalkulasi perencanaan bisnisnya bisa berantakan. Tetapi itu yang terjadi, itu kekuasaan Orde Baru pada waktu itu mampu mengumpulkan atau pada akhirnya harus mengumpulkan konglomerat ini yang sekarang disebut oligarki untuk meminta atau bahkan memerintahkan, bukan sedang meminta, untuk menyumbang pada negara. Dan kita tahu pada waktu itu ada perlawanan dari modal, sehingga analisis banyak dihasilkan dari peristiwa itu bahwa kapital itu, the rise of capital itu ada di dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Tapi kemudian memang terjadi semacam transformasi, tapi bukan revolusi sebetulnya, semacam transisi yang kita sebut sebagai era reformasi. Kalau kita balik lagi pada konteks hari ini, kita tahu bahwa para ekonom sudah membuat riset dan menemukan problemnya itu bahwa ada kelas menengah yang daya belinya menurun, ada kelas menengah yang mulai memangkas konsumsi, ada kelas menengah yang mulai menggerogoti tabungannya sendiri. Dan secara sosiologis, kelas menengah yang resah ini itu punya potensi untuk melakukan tekanan politik, demo lah atau mbalelo, berupaya untuk makin cerewet pada pemerintah. Nah, bahayanya kalau reaksi pemerintah juga merasa tersinggung lalu mulai melakukan tekanan politik, membredel atau melumpuhkan opini publik, itu yang harusnya tidak boleh terjadi. Tetapi sekaligus kita mengerti bahwa keadaan hari-hari ini disebabkan oleh imbas dari kebijakan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Jokowi, yang menyebabkan kelas menengah ini turun kelas. Kan impact akibat dari kebijakan Presiden Jokowi di masa lalu, kelas menengah ini
turun kelas. Dan bagi mereka turun kelas itu artinya turun gengsi. Turun gengsi itu artinya ada kecemasan eksistensial, bagaimana bisa bangkit lagi enggak. Sementara anak-anaknya mungkin mulai mengeluhkan pada orang tuanya, kenapa nggak ada belanja tambahan, kenapa nggak ada hadiah, kenapa nggak ada hobi yang dibatalkan. Kan semua itu menimbulkan semacam kekalutan psikologi di dalam rumah tangga tuh. Jadi rumah tangga kelas menengah hari ini betul-betul resah dengan keadaan ekonomi yang makin lama makin memburuk tuh. Sementara mereka membaca literatur, berita, atau analisis baik di media sosial atau dalam jurnal bahwa terjadi kesenjangan, bahwa kalangan atas itu tetap bertumbuh, kalangan bawah sedikit banyak bisa dikendalikan melalui dana-dana sosial kan, BLT, jaminan kartu ini kartu itu. Jadi wilayah atasnya itu kompak dan mungkin karena terlalu besar maka pertumbuhannya dia itu menjadi eksklusif. Sementara yang bawah ini justru teratasi dengan social safety net dari pemerintah atau BLT atau pembagian gratis segala macam itu karena subsidi. Tetapi yang di sini dia nggak tahu mau ngapain nih, karena dia memang adalah lapisan kelas yang betul-betul hidup dari profesionalitasnya, hidup dari keahliannya tuh. Nah mereka ini yang kita sebut kelas menengah yang berupaya untuk bertahan, tapi makin lama dia tahu bahwa nilai tukar macam-macam kebutuhan konsumsi sehari itu makin lama makin tak terbeli lagi itu. Dan sementara itu kelas menengah ini yang memantau pergerakan atau volatilitas falas mata uang asing yang kadang kala bagus terus tiba-tiba drop lagi bagus. Dan bagi mereka bagaimana membuat perencanaan hidup kalau tidak ada semacam kepastian di dalam membangun bisnis tuh. Nah mereka inilah yang kita boleh duga yang lagi resah, dan mereka diam-diam sebetulnya mensponsori gerakan-gerakan sosial. Jadi kalau mahasiswa demo ya ibu-ibu, mak-mak datang bawa makanan gratis, dan secara psikologi merasa bahwa gerakan mahasiswa itu adalah gerakan yang jujur untuk memulihkan kembali perekonomian, terutama program kelas menengah. Tapi juga mereka yang kemudian dibully oleh komentator-komentator istana kan. Jadi sekali lagi kita mesti baca ini sebagai keadaan yang sebetulnya berbahaya tuh, karena kelas menengah yang marah itu tidak ada cara lain untuk menyogok mereka, karena mereka menilai bahwa yang mereka inginkan yaitu kepastian berusaha itu tidak dijamin. Yang mereka ingin lihat ada politik yang bermoral, berakhlak itu, atau etika publiknya tidak jalan. Jadi mereka adalah kelas menengah yang mulai menantang legacy dari ekonomi yang ditinggalkan buruk oleh pemerintahan Jokowi. Kalau kita coba deteksi dengan akal pikiran, apa sebetulnya reaksi para pengusaha ini ketika dipanggil oleh kekuasaan, pasti akan ada reaksi, karena kapital itu, kalau kita belajar sedikit tentang Marxisme itu, akumulasi itu adalah hal yang tidak boleh terhalang oleh kekuasaan tuh. Dan modal itulah yang justru pada akhirnya akan diperlukan oleh kekuasaan. Dan pemerintah di dalam cara berpikir Marxis itu hanyalah panitia untuk mengorganisir percepatan akumulasi kapital tuh. Jadi kalangan yang punya harta atau kapital yang betul-betul kuat dan kokoh itu menganggap bahwa kekuatan itu bisa menyebabkan mereka mendikte politik kan. Jadi itu yang membuat kita menduga bahwa karena pemerintah tahu bahwa ada modal yang sangat kuat di kalangan oligarki ini dalam bentuk kartel atau organisasi modal, dan itu pada akhirnya akan mendikte politik, karena Indonesia atau pemerintah gagal untuk mengumpulkan sebut aja APBN melalui ekspor, melalui sumber daya mineral kita, melalui pajak, retribusi segala macam tuh. Nah ini boleh kita duga bahwa akan ada negosiasi antara kekuatan modal ekonomi dan kapasitas politik dari kabinet Pak Prabowo. Jadi kita sebetulnya boleh menduga secara akademis bahwa ada konfrontasi diam-diam antara para pemodal ini yang menganggap bahwa mereka toh tidak mampu untuk terus-menerus dianggap sebagai penyebab
kesenjangan, disparitas sosial. Mereka menganggap bahwa ya mereka udah bekerja atau berupaya sebagai pebisnis yang betul-betul menginginkan ada pertumbuhan. Nah, problem kita kalau kita lihat di era Pak Jokowi, kalangan ini dimanjakan sebetulnya oleh Presiden Jokowi itu sebagai sumber stabilitas politik dia, bukan sebagai ekonomi ya, sumber stabilitas politik Pak Jokowi, karena melalui oligarki inilah Presiden Jokowi membiayai mesin politiknya. Nah, sekarang mereka menganggap bahwa kesempatan untuk menikmati keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan mesin politik kelihatannya tidak mungkin semewah yang mereka peroleh ketika zaman Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo konsisten untuk mengejar mereka, kan itu sebetulnya yang kelihatannya ada pertandingan atau mungkin potensi perkelahian antara kapital dan politik di dalam era hari-hari ini kan Presiden Prabowo terus bahkan sedikit mengancam kalau kalian nggak bayar walaupun diam-diam kami akan kejar sampai Antartika kan itu sinyal yang sebetulnya di dalam sistem yang normal itu berbahaya, karena nanti tidak akan ada lagi rasionalitas di dalam berbisnis, tetapi itu juga konsekuensi dari aktivitas bisnis yang kadangkala penuh dengan siasat, penuh dengan fraud yang disebabkan oleh tadi mumpungisme di dalam hubungan antara modal dan penguasa. Jadi kita mulai membaca satu gejala baru di Indonesia, yaitu persaingan antara kapital dan kabinet itu akan menghasilkan apa. Jadi sekali lagi ini potensi untuk membaca bahwa Indonesia kembali masuk di dalam sebut aja teori perubahan reformasi kedua tuh. Dan tanda-tanda itu kita mulai lihat sejak 100 hari pertama Presiden Prabowo yang terlihat bahwa ekspektasi publik terhadap beliau itu tidak cukup berhasil dipertahankan oleh pembawaan politik dari kabinet yang sangat besar dan dianggap masih boros hari. Ya, kita harus simpulkan akhirnya Indonesia harus dibaca secara akademis, bukan sekedar pagelaran pidato atau mobilisasi untuk mendukung tanda tangan darah bahwa Jokowi hebat, bahwa Prabowo bahkan masih berupaya untuk meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi. Kita balik lagi pada prinsip bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi politik seorang presiden, dan kelihatannya APBN yang sekarang itu harus dipakai secara sangat seksama untuk membujuk kelas menengah itu supaya seperti kepentingan politik mereka tidak tumbuh menjadi oposisi yang tak terkendali lagi. Dan jadi terutama terhadap kelas menengah ini pemerintah Prabowo saya kira akan memberi perhatian yang maksimal tuh. Dan di dalam upaya memberi perhatian maksimal itu, Indonesia akan diganggu juga oleh perubahan peta politik dunia, karena ketegangan antara China dan Amerika, perang dagang yang sangat mungkin atau bahkan mungkin sudah terjadi, dan itu akan berimpact luas pada perekonomian dunia, dan di dalamnya Indonesia akan terkena getahnya tuh. Sementara daya bumper kita itu akan sangat rentan karena kita masih harus membiayai program-program populis yang dijanjikan oleh Pak Prabowo. Jadi sekali lagi publik menganggap bahwa kita sebetulnya ada di dalam kondisi yang gelisah itu. Sementara syarat-syarat untuk melakukan perubahan politik harusnya dimulai dengan semacam ketetapan hati Presiden Prabowo untuk mengatakan bahwa demi efisiensi banyak proyek yang mungkin dimimpikan untuk diselesaikan di era ini, itu proyek yang dimimpikan oleh presiden sebelumnya, tidak akan kami lanjutkan. Tapi faktanya Presiden Prabowo akhirnya harus memilih itu antara memenuhi harapan publik supaya beliau menjadi presiden yang otentik, atau kita belum bisa menentukan apakah memang ada semacam deal jangka panjang antara Prabowo dan Jokowi, sehingga Pak Prabowo sepertinya kesirep oleh figur atau aura dari Presiden Jokowi. Jadi itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan konseptual yang hari-hari ini akan dijawab oleh realitas, yaitu Indonesia harus mengeluarkan 800 triliun untuk cicilan bunga utang, sementara upaya untuk membuat APBN itu bekerja apa biasa yang disebut dalam ekonomi counter cycle itu tidak terjadi itu. Padahal sebetulnya dalam keadaan kesulitan ekonomi biasanya pemerintah itu spend banyak supaya terjadi
perputaran uang di dalam negeri. Padahal yang terjadi justru sebaliknya tuh, pemerintah restriktif tuh dengan penghematan, soal penghematan itu akan menyelesaikan problem. Padahal di dalam sisi yang lain penghematan menyebabkan macetnya peredaran uang atau oli mesin ekonomi itu tidak tersedia dengan akibat banyak pabrik yang tutup, banyak UMKM yang tidak bisa melanjutkan usahanya karena daya beli yang turun. Sekali lagi ini sekedar ulasan akademis atau teoritis yang fakta-faktanya kemudian terbaca hari-hari.